omset hampir 11 miliar. Omset hampir 11 miliar. 2 minggu yang lalu, kita udah spend budget udah ratusan juta, dia itu udah serap baik banget, udah 50 juta dalam 2 minggu. Kerja sebagai office boy, diangkat jadi sales marketing. Jadi 3 tahun konten tuh nggak ada duit. Nggak ada duit sama sekali. Kok bisa ada motivasi ya? Kok bisa ada drive ya? Kali ini kedatangan tamu ya. Ini kita bakalan interview salah satu orang yang hasilin 50 juta dalam 2 minggu dari content.com ya, alias dari clipping. Andriadi. Halo. Tapi sebenarnya dia nggak cuma clipping kan, lu nggak cuma buat konten di content.com, tapi dia itu juga content creator ya. Followersnya di TikTok itu banyak banget, 5 juta. 5 juta followers, di IG ada 200.000. Dia juga afiliator bisa di-share gak nih kira-kira penghasilannya bisa berapa nih? Susis di sini ya. Serius, jadi bulan kemarin kita omset hampir 11 miliar karena memang omset hampir 11 miliar. Omset 11 miliar sama ya komisi sekitar 200 jutaan lah. Itu nanti orang bilang ngomong doang, bisa di-share gitu. Dong, bisa. Ini dashboard ya, nggak diedit ya? Dashboard dong. Langsung. Langsung. Itu belum termasuk kayak kita endorsement segala macam. Sebenarnya banyak hal yang pengen gua bahas juga nih di boleh. Nanti kita di podcast ini kita pas tuntas nih di Zoom saya. Nah ini bisa di scroll ya? Bisa dong. Nanti coba digerakin. Real ya, kelihatan nggak? Nah ini 199,5 M itu juta ya. Bulan Mei, ini bulan April ya. Oke. Itu bulan April 132 juta, omset 9,6 miliar. Oke, jadi 2 bulan belakang ya udah terbukti lah ya, udah 3 digit itu penghasilannya. Tapi dalam podcast ini tuh gue pengen breakdown sebenarnya. Kenapa lu kan awalnya udah ada penghasilan dari content creating, udah ada penghasilan dari affiliate gitu kan, lu juga sering banget nge-live, ada tim bahkan udah settle banget gitu. Tapi lu kenapa pengen coba jadi clipper, di content.com? Jujur, gue clipper ini udah sebenarnya banyak lihat orang ya tentang bahas masalah clipper, tapi nggak begitu tertarik awalnya. Justru gue tertariknya gara-gara lihat kontennya Bro Suli di Instagram waktu itu ya. Lihat clipper dan gak banyak tanya, gue langsung buka websitenya, gue langsung pelajari. Ternyata beda sama clipper yang lain ya. Kalau misalnya kita mau submit video dan segala macam, harus laporin jumlah viewersnya manual, terus juga like-nya kita laporin manual, serta laporin link-nya juga manual. Tapi ketika ngelihat content.com kayaknya lebih ringkas dan lebih seru banget. Meta untuk baca websitenya tuh gampang. Tapi apakah itu jadi alasan lu pengen jadi clipper atau jadi gini guys, sebenarnya pertama kali gue dirikan namanya itu content.com, tujuan kita itu bukan pure ke clipper doang. Makanya nama itu bukan konten, makanya namanya itu bukan clip apa gitu. Karena kan tempat-tempat lain gitu, kayak kita lihat baik banget tempat-tempat clipping yang bagus banget kan di luar sana kan. Kayak Ternak Clip itu bagus gitu. Ada juga namanya Tribuzzer, Clipo punya temen gitu. Tapi kan nama semuanya kan ada klip-klipnya gitu. Nah visi misi gue tuh sebenarnya gue nggak pengen jadi clipper, gue nggak pengen saingan sama mereka. Makanya gue bikin content.com gitu. Kita pengen formatnya itu nggak melulu tentang clipping, tapi bisa lebih luas dari clipping. Bisa UGC, pokoknya content creator kalau pengen cari duit bisa di content.com gitu. Kita pengennya kayak gitu. Nah tapi sebelum kita masuk, tadi kan kita udah share kan sekilas kan, dia udah ada penghasilan, dia udah proven, udah terbukti orang itu bisa menghasilkan. Bahkan ini salah satu top earner kita di content.com ya. Jadi kita baru launch 2 minggu yang lalu, kita udah spend budget udah ratusan juta, dia itu udah serap baik banget, udah 50 juta dalam 2 minggu. Jadi tapi sebelum kita masuk ke semua itu ya, dan kita juga nanti dia bakal kasih tips gimana caranya bisa hasilin uang yang sangat banyak, gimana kalau clipping atau buat konten tuh bisa dapetin views gitu. Buat teman-teman, gue pengen tahu dulu dari sisi background lo ya, dari awal-awal ya. Gue ada Google, gue ada search gitu. Lu awalnya dari desa. Ya. Terus jadi afiliator. Betul. Boleh gak diceritain dari awal, bener-bener awalnya tuh kayak gimana? Jadi kalau kita itu gue dari Lampung pedalaman banget ya, yang sekarang udah viral lah, alhamdulillah kampungnya ya. Nah, gue awalnya tuh kerja di sebuah perusahaan sebenarnya sebagai office boy ya. Ini tahun berapa? Ini tahun di 2009. 2009. Yes, gue udah kerja mulai usia 17 tahun itu gue udah merantau. Oke, terus? Kerja, terus awal jualan kebab dulu. Jualan kebab, setelah itu baru kita
jadi office boy di perusahaan yang sama. Jadi 2009 lu jualan kebab. Mm-mm. Jualan kebabnya kayak gimana? Di Lampung? Di kampung lu atau? Enggak, di sini, di Jakarta. Nah, itu merantaunya gimana? Dari Lampung ke Dari Lampung ke Jakarta, waktu itu ada saudara lah yang ngajak ke Jakarta untuk kita ikut kerja. tahun 2009. 2009 ya, pas genep umur 17 tahun lah itu. Nah, setelah itu jadi office boy. Nah, di office boy ini adalah momen gue banyak banget belajar. Tipe orang yang pengen tahu lah tentang dunia digital itu seperti apa. Nah, di perusahaan tersebut itu kebetulan memang gue sebenarnya lulusan cuma SMP doang. Benar-benar nggak punya background pendidikan yang tinggi, ya. Gue belajar komputer, gue belajar Excel, gue belajar apa itu pas masa-masa gue jadi office boy. Nah, singkat ceritanya di tahun 2018 ya kita mulailah tahu tentang dunia konten. Di situ gue baru belajar tentang dunia konten. Konten itu gimana? Ternyata konten itu dapat duit. Dari situlah kita. Dari tahun 2009 sampai 2018 tuh ngapain aja 9 tahunnya? Gue kerja sebagai office boy, terus juga diangkat jadi sales marketing, terus juga sebagai distribusi bahan baku. Ya jadi kita jualan bahan baku kebab tuh ya. Kita distribusin ke seluruh Indonesia. Oh, jadi lu jadi office boy sambil jualan kebab? Enggak, office boy jualan kebab. Setelah jualan kebab, gue kayak ceritanya diangkat lah gitu, masuk ke perusahaan terus jadi office boy. Nah, setelah jadi office boy, gue diangkat lagi, naik karir lah ceritanya, naik karir jadi sales marketing juga. Itu range 2009 sampai 2018. 2018. Pas itu jadi office boy penghasilannya bisa berapa ya kalau bisa? Wah, waktu itu bisa dibilang menyedihkan lah ya. Cukup buat hidup aja. Kalau nggak salah masih gaji 700 sampai 1 jutaan lah Per bulan? per bulan Di Jakarta? di Jakarta. Itu tinggal sendiri atau sama keluarga? Gua kebetulan waktu itu saking yang untuk merantau. ngiritnya biaya hidup, gua tinggal di kantor. Tinggal di Di kantor? kantor. Jadi gua pagi kalau misalnya orang-orang belum pada datang, gua udah datang duluan di kantor. Karena lu tidur di kantor? Iya betul, bersihin toilet lah gitu lah ya. Kebetulan ada salah satu direksi juga yang tinggalnya di kantor. Jadi gue punya tanggung jawab untuk ngurusin mereka. Oke, dari office boy penghasilan 700.000, terusnya naik ke apa tadi? Sales marketing. Sales marketing. Itu ngapain dah pas itu? Gue kayak kan dia tipe perusahaannya tuh tipe yang kayak franchise gitu lah. Gue kayak nyari-nyari untuk orang mau join nggak jadi franchise-nya kebab gitu misalnya. Terus kalau misalnya ada orang join, gue bisa dapat fee gitu. Kayak marketing gitu. Itu 2018. Ya range tahun itulah 2018 di bawah 2018. Oke, setelah itu bisa dilanjut. Setelah itu gue baru ngenal namanya dunia content creator, tapi gue masih tetap kerja tuh. Masih sambil ngonten tapi masih sambil kerja. Dan awal-awal konten gue sebenarnya adalah konten bisa dibilang nggak tahu arah kontennya kemana karena campur-campuran. Ntar kadang gue ngebolang nyari ikan, ntar gue main game gitu ya. Pokoknya alurnya tuh nggak jelas. Nah ini buat teman-teman yang mungkin kayak memulai konten itu alur untuk kita ngonten itu masih belum tahu, itu wajar karena kita sendiri akan ngebaca metriknya itu arahnya nggak bakal kemana gitu ya. Yang mau menentukan arah jalan kita tuh kemana itu kita untuk awal-awal jadi konten kreator itu masih bingung, jujur masih bingung. Dan bikin konten itu berantakan itu masih sangat-sangat wajar banget. Terusnya lu ketemu niche itu kayak gimana awalnya? Nggak sengaja ya, dunia waktu itu gue wawancara seorang gamers lah lumayan cukup terkenal saat itu, gue wawancara terus ternyata videonya itu meledak. Gue ngeliat ternyata market gaming ini lumayan cukup besar juga walaupun sebenarnya gue nggak suka game ya. Gue ngeliat marketnya gede, ya udah gue coba pelajari deh gaming itu gimana. Terus gue belajar main game, dari situ lumayan cukup naik. Tapi pada akhirnya gue ngerasa kalau itu kan kita nggak dapat penghasilan ya. Kalau misalnya kalau di TikTok kita bikin konten kayak gitu doang walaupun viewersnya juta-jutaan, kita nggak ada penghasilan. Nah pas itu di tahun 2021 adalah yang namanya TikTok affiliate. Nah, itu baru ada di Indonesia? Baru ada di Indonesia. Sorry, berarti 2018 sampai 2021 itu kan content creator. Betul. Itu di TikTok? Di TikTok. Oh, berarti pas
TikTok itu masih belum viral-viral banget lah ya. Belum begitu. Lu udah jadi content creator di TikTok. Betul, yang masih kayak masih zaman-zamannya Bowo lah gitu. Heeh. Ya masih Yang dance segala musically. macam. Betul. Wah, bisa tahu dari mana dunia content creator itu? Gue dulu kayak terinspirasi dari kayak Reza Arab. Oh, Reza Arab. Terus Tim Tuan dulu zaman-zamannya mereka kayak dapat duit tuh kayak gampang banget gitu. Tapi kan mereka di YouTube kan pasti. Ya di YouTube, benar. Gue bisa juga di TikTok. benar. Gue belajar, gue agak-agak lupa ya TikTok ini gue masuknya di tahun berapa. Tapi semua media sosial itu gue ambil di TikTok iya, YouTube juga iya. Jadi kalau misalnya kayak sekarang nih, gue ngupload satu video tapi gue upload di sebuah platform, gitu modelnya. Oke. Tapi memang gedenya gue tuh di TikTok. Range tahunnya itu gue bener-bener antara lupa ya. Tapi kalau untuk affiliate itu ya tahun 2021. Dari 2018 sampai 2021 itu masih kerja. Masih kerja. Tapi udah ada penghasilan dari content creator. Masih belum. Oh, jadi 3 tahun ngonten tuh nggak ada duit. Nggak ada duit sama sekali. Ya bener-bener kerja bakti. Kok bisa ada motivasi ya? Kok bisa ada drive ya? Apa tau prosesnya? Ya kalau gua prinsip gua sih ya apapun itu yang kita tekuni pasti ada value lah buat diri kita. Oke. Gua sih selalu yakin itu. Oke, dari lanjut 2021 jadi ketemu TikTok affiliate abis Nah, dari 2021 inilah puncak di mana gua mulai ngonten affiliate. Bulan pertama itu gua dapat bukan omset ya, tapi bener-bener penghasilan 10.000 satu bulan. Profit. Jadi TikTok affiliator. Iya betul. Itu 10.000. Nah, bulan kedua naik tuh. Coba tebak berapa naiknya? Naik 50.000. 100.000 rupiah. Oke lah, kali 10 lah. Oke. 100.000 rupiah. Nah, bulan ketiga udah mulai tuh rame kan TikTok affiliate. Nah, kebetulan ada video gue juga yang lumayan cukup viral. Disitulah gue baru dapat bersih 50 juta per bulan. Bulan ketiga 50 bulan juta? Ketiga. Jadi bulan pertama lo jadi affiliator 10.000. Bulan kedua 100.000. Bulan ketiga 50 juta. 50 juta bersih itu dengan omset 1,6 miliar saat itu. Tapi pada saat itu yang lo jual apa produknya? Itu lampu ini lampu kan tapi dia ada musiknya. Itu viral banget. Oh, lampu sama. speaker lah. 3 bulan itu jualnya sama? Enggak, beda-beda sih. Ada yang jualan sarung tangan jempol saat itu, terus ada juga jual Indomie. Awal-awal jualan Indomie. 1.000 waktu itu dapat 5 pieces. Lagi masa-masa promo TikTok. Indomie apa ya namanya? Ya Indomie lah gitu. Oke. Tadi udah bilang di bulan ketiga udah dapat 50 juta bersih buat lu. Ini lu sendiri, gak ada orang lain? Nggak ada. Dan gue posisinya masih kerja tuh di perusahaan. Cara lu dapet ini sebagai content creator lu ngapain? Lu buat video kah? Atau lu nge-live kah? Itu kan pada saat COVID kan ya? Iya betul banget. Ya jadi masa-masa COVID itu sebenarnya kayak bisa dibilang 3 tahun ini kalau zaman dulu ya kita untuk proses untuk pembelajaran itu kita cari tutorial, cari guru itu masih sangat susah banget ya. Kalau zaman sekarang kita udah zamannya ChatGPT, mau nanya apa aja udah gampang banget. Kalau zaman-zaman gue dulu mau ngonten itu mau nanya ke orang lain itu susah banget gitu. Cari guru susah banget. Nah, yang gue lakuin adalah gue untuk bikin konten itu gue ngeliat nih, oh konten yang kira-kira rame itu apa? Gue selalu lihat komentar-komentar dari netizen. Jadi ide-ide yang muncul itu justru dari komentar-komentar netizen. Gitu. Gue ngeliat misalnya, lampunya nggak bagus tuh, lampunya cepet rusak tuh. Dari head comment itu tuh justru gue bukan kayak apa ya, bukan kayak aduh iya begitu. Tapi gue menantang mereka, buktiin dong kalau misalnya barangnya jelek, buktiin dong kalau barangnya beneran ini gitu. Karena kan ada orang yang cuman iseng doang komentar gitu ya. Tapi itu justru yang bikin interaksi gue sama penonton tuh jadi terbangun. Oke, jadi dari 2021 3 bulan pertama tuh ya, itu dapat penghasilan. Setelah itu apakah konsisten 50 juta atau naik turun atau bisa? Naik turun, sempat naik juga. Terus pada akhirnya gue bisa dibilang direkrut, ya bisa dibilang direkrut lah ya, sama salah satu agensi ya. Dari situlah titik gue bisa dibilang lumayan cukup besar lah gitu. Direkrutnya itu tahun 2021, 2022? 2002, 2023 deh.
Oh sekitar segitu. Ya 2022-2023 terus gue dikasih fasilitas rumah segala macam mewah lah Oh ya. iya. Kenapa mereka mau rekrut tuh? Apa kayak deal keuntungannya gimana? Karena waktu itu potensialnya itu bisa dibilang TikTok ini lumayan cukup gede dan untuk segi kreatornya tuh masih sangat-sangat sedikit gitu ya. Bahkan dulu kita sempat digaji juga per bulannya sampai mereka berani 30 juta per bulan di luar dari komisi, di luar dari omset yang kita dapetin. Mereka gaji lu, agency gaji lu 30 juta buat bikin konten aja. Bikin konten aja. Oke, terus Setiap bulannya ya karena masih masa promosi TikTok lah saat itu ya. Udah dari situ besar sampai pada akhir titik sekarang gitu ya kita punya jujur 5.800.000 followers dan juga gue sebenarnya punya 5 akun TikTok. Itu yang 5 juta, ada yang 2 juta, ada yang 300.000, dua akun 300.000 dan satunya 80 ribuan lah ya. Itu kita handle banyak bisnis. Sekarang kita itu masuk agensi lain lagi ya karena ngelihat mungkin dia potensialnya Andriadi pindah agensi. pindahnya kapan? Itu tahun 2024. Oh jadi 2022an, sorry ini gue agak mundurin dikit ya. 2021 kan sampai 2023an, anggap 2023 ya join agensinya. Itu 2 tahun lu sendiri atau udah mulai ada tim? Masih sendiri. Masih sendiri? Sendiri, gue ngurus Lu bener-bener nikmatin uang 50 juta sendiri sebenarnya? Iya bener. Oke, terusnya 2023 setahun di agensi A contohnya, 2024 pindah ke agensi B. Agensi B. Karena ya ada yang lebih Ada penawaran yang lebih baik. Oke, terus? Content creator tuh sebenarnya luas banget dan dari segi lini bisnisnya sebenarnya gede ya. Cuman kebanyakan orang yang nggak tahu aja gitu. Kayak kita sebagai content creator ini bisa dibilang udah kayak pemain bola. Gimana tuh? Ya misalnya orang mau, lu main di gua dong, ntar gua bayar sekian-sekian. Itu yang gua dapetin sekarang sih. Maksudnya kayak sekarang gua bisa dapet kayak fasilitas rumah, terus juga gua dapat fasilitas saham gitu ya, saham perusahaan. Oh iya dikasih. Iya. Ini sebenarnya gua nggak share ke tempat lain tapi gua share. Mantap. Oke. Jadi 2024 join agency, terus saya mulai rekrut timnya apa? Karena kan tadi kita sebelum pertama on cam ini kan ngobrol kan. Lu ada 15 tim. Ada Itu 15 tim. Gimana ceritanya awal? Nah, awal-awalnya itu gua rekrut adik gua. Ponakan untuk jadi kameramen. Ya, kameramen. Cuman seiring berjalan waktu ternyata TikTok ini menuntut kita untuk live streaming gitu. Harus live streaming. Kalau mau jualan lu harus live streaming. Nah, dari situlah dari tim yang ada dan juga gue dibantu sama agensi, kita carilah tim lagi dan kebetulan banyak juga ponakan-ponakan gue yang gue rekrut untuk gue pekerjakan jadi host live streaming gitu. Tapi orang pertamanya atau tim pertama lu itu tahun berapa ya kira-kira? Tahun berapa ya? 2023-an. Oh 2023an. Sorry. Lupa gue. 2024 ya? Ya udah ya. Lu masuk tahun berapa? Gua lupa. 2024-an. 24-an. 2024. Itu tim pertama ya. Sampai di scale sampai sekarang udah 15-an. 15-an. Tadi juga kita ada ngobrol sebelum on cam ini. Lu bilang lu ada bangun masjid ya sama Will Salim ya. Itu gimana tuh ceritanya? Jadi ceritanya Bro Will ini ada challenge gitu loh. Kayak challenge dia bikin buku kan. Bikin buku kayak misalnya kalau misalnya berhasil bikin video yang viral, dia bakal undang ke istana. Gue tipe orang yang sangat excited ya saat itu. Ya, saking excitednya itu orang mungkin bikinnya satu video, gue bikin videonya sampai puluhan video, banyak banget. Sampai gue pengen dinotis banget. Ini tahun berapa ya? Ini masih 2025-an. 2025, oke. 2025-an kemarin. Masih baru-baru banget Oktober ya. Akhirnya ada salah satu video gue yang viral yang benar-benar dinotis dan saat itu gue pengennya kalau misalnya gue diundang dan ikutan ada challenge waktu itu. Challenge 1 miliar ceritanya ya. Kalau diundang uangnya tuh pure 100% gue bakal buat bangun masjid atau renovasi masjid di kampung gue gitu. Dan pada akhirnya gue diundang dan Bro Willy ke Lampung dan itu wah rame banget, pecah banget ya. Pada akhirnya gue ikut lomba makan pempek, dapat duit 65 juta dari lomba itu dan hasilnya itu ada yang kita buat umrohin guru ngaji ya sama renovasi masjid. Terusnya
Oke, itu menarik ya. Berarti baru bentar banget ya, baru tahun lalu itu ya. Baru Nah, ini kan dari journey lu dari 2009 dari office boy terusnya naik jadi orang sales gitu. Awalnya gajinya 700.000 sampai 1 juta. Terus saya mulai merangkak 2018-an jadi content creator. Buat konten selama 3 tahun gak dapat views. nggak dapat penghasilan. Gua lihat kayak perjuangan lu tuh lumayan persistence ya. Jadi kayak lu nggak ada hasil pun tetap hajar gitu. Betul. 2018 nggak dapat penghasilan sampai 2021 tetap jadi orang sales gitu kan. 2021 ketemu sama yang namanya itu TikTok affiliate gitu. Mulai jadi affiliator di bulan pertama dapat uang 10.000 itu lu giat berarti buat kontennya 10.000. Iya, tetap giat gue. Nah lu buat konten mati-mati itu masih kerja Masih kerja. jadi sales itu. Jadi sales. Jadi gue ngambil momentum aja nih. Misalnya kalau Sabtu Minggu gue libur nih, udah gue bikin konten. Waktu luang lah ya. Terus nanti gue uploadin saat lagi sambil kerja, misalnya lagi istirahat, gue punya stok banyak nih Sabtu Minggu konten gue uploadin. Gitu. Jadi menurut lu 9 to 5 atau pekerjaan kantoran itu bukan jadi alasan buat orang cari income tambahan ya? Betul, ya. Gimana menurut lu? Menurut gue gini, jadi banyak orang tuh yang suka ngerasa dirinya tuh sibuk banget gitu ya, kerja 24 enggak 28 jam, ngerasa capek segala macam. Sebenarnya ada kunci dari gua ya, improvement 1%. Ya. Dari waktu lu 24 jam, lu improve 1% aja di 24 jam, paling berapa sih? 15 menit kan. Untuk bikin konten itu nggak nyampe kita sampai jam-jaman itu enggak. Yang penting lu ngelakuin secara konsisten. Itu yang gua lakuin ya. Gua ngambil 24 jam gua untuk 1% 15 menit gue bikin satu konten dan gue lakuin secara konsisten terus dan ya akhirnya bisa sampai sekarang. Tapi gimana pendapat lu tentang, kan ada kan kalau lu kan tipe orang yang ya udah gue kerja di waktu luangnya, misal lu kerja dari jam 9 sampai jam 5 ya setelah pulang kantor ya gue bikin konten gitu, atau enggak Sabtu Minggunya kan gue kosong, gue bikin konten. Tapi kan ada beberapa orang yang mereka bilangnya kayak harus resign kerjaan dulu nih baru bisa serius buat konten. Gimana menurut lu? Itu pemikirannya salah sih, pemikirannya salah. Jadi ya menurut lu yang bener gimana? Kenapa itu salah? Iya salah aja, karena menurut gua ketika lu ada punya banyak waktu luang, lu udah improve aja ya. Ketika lu memutuskan untuk lu resign terus lu ngonten, tiba-tiba lu berhenti bener-bener di tengah jalan, lu nggak ada tumpuan lagi. Tiba-tiba lu stres, lu tiba-tiba kenapa kan. Tapi ketika lu lagi masih sambil kerja, tapi lu sambil ngambil waktu lu improvement 1% lu yang gue bilang tadi, ketika lu belum berhasil kontennya pun lu masih ada tumpuan. Masih ada income lah yang bisa. Iya, masih ada income lah setiap bulannya. Oke, 2021 affiliate bulan pertama 10.000, bulan kedua 100.000, bulan ketiga tiba-tiba 50 juta. Itu kaget ya. Betul. Nah, tapi bro, gue ada cerita unik juga nih. Gimana? Di rentan saat gue lagi konten-konten gitu kan, gue mulai resign, akhirnya gue pulang ke kampung halaman gue. Resignnya tahun berapa? Tahun 2021. Oh, pas dapat income 50 juta itu. 20 iya rata-rata Pas udah stabil ya dari udah TikTok. stabil. Gue pulang ke kampung halaman dan gue ngonten di kampung, cari-cari ikan segala macem gitu ya. Dan di sana itu akses internet itu masih susah banget, benar-benar masih susah ya. Bahkan Bro Willy waktu pertama kali 2025 kesana pun itu akses internet masih susah banget. Sampai sekarang pun masih susah. Kita untuk live streaming atau mau ngupload video itu kita harus pergi ke desa tetangga dulu baru kita dapat akses internet. Mau upload video harus jalan ke desa sebelah dulu. Betul. Gua kadang-kadang bermalam di tengah hutan untuk upload konten. Serius? Ini bukan alasan berarti ya buat kalian yang males kan. Oke, terus menarik. Ya. Jadi gue misal ngonten sehari nih berapa? Langsung 20 konten. Nah, malamnya gue ajak ponakan-ponakan gue untuk kayak camping lah. Kalau ada sawah gitu ya, di tengah sawah ada gubuk lah. Kita tidur di situ biasanya untuk ngupload konten. Atau mungkin kita besoknya ke desa tetangga untuk ngupload untuk dapetin akses internet yang cepat gitu. Jadi lu bikin konten di rumah. Terus selesai nih banyak upload gitu. Uploadin. Jadi internet itu bahkan bukan jadi alasan ya. Betul. Kalau emang niat ya upload, emang jadi gitu. Betul. Menurut gue lo itu salah satu bukti kalau orang itu bisa berhasil gitu. Jadi kayak nggak peduli backgroundnya apapun itu, nggak harus dapat privilege. Dari cerita yang gue dari tadi denger dari lu sih, lu nggak ada privilege sama sekali ya dari nggak ada, desa, sama sekali. nggak dapat benefit dari orang tua sama sekali gitu, nggak ada. Bahkan lu mulai dari bener-bener titik bawah ngerangkak ke atas gitu, bener-bener pelan-pelan gitu. Lu ngebuktiin kalau
itu bisa gitu. Itu possible dengan kerja keras yang cukup, dengan effort yang cukup gitu. Bahkan sampai pindah desa cuma buat upload konten. Oke. Itu perjuangan banget. 2021 jadi TikTok affiliate, terus saya 2022 resign kerjaan karena udah dapetin Sudah dapat income gitu ya. Terus saya 2023 sekitar segitu ya, join agency, udah mulai expand networknya. 2024 juga pindah ke agency lainnya, terus saya mulai ekspansi ke tim. 2025 udah mulai circle gue udah mulai meluas ya, udah mulai kenal Willy Salim, bikin masjid gitu ya, bikin Pak Subiyoto. Wah ini udah mulai ada impact lah ya ke Oh, sekitar lah ya. Udah networknya udah makin luas gitu kan. Udah filantropi kali ya, berbagi ke sekitar gitu ya. Terusnya di 2026 ini. Nah ini sekarang nih yang sebenarnya menarik nih. Dari fun fact-nya nih. dari awal sampai akhir. Menurut gua yang gua lihat ya, salah satu growth lu itu lumayan eksponensial. Lu dulu dapetin 50 juta sebulan. Terusnya tadi lu tunjukin income 200 juta. Setiap bulannya itu bersih ya. Tapi harus dipotongin sama tim. Kira-kira berapa ya? Bisa. Ya mungkin 30-an kali ya. Nah, jadi ya dipotong sama tim dan sebagainya. Tapi kemarin ya dia itu baru dapetin income dari content.com. Dari buatin konten lah di content.com sebesar 50 juta dalam 2 minggu. 2 minggu. Nah itu gua pas lihat kayak lumayan kaget sih. Bisa diceritain gak itu? Jadi jujur ya, gue terjun ke dunia konten.com ini ya seperti gue bilang tadi, gue lihat kontennya Bro Suli, gue tertarik banget ya mencoba hal-hal yang baru. Sebenarnya tujuan awal gue bisa dibilang kayak pengen ngasih lihat ke banyak orang. Guys, gue Andriadi yang kalian udah lihat ya perjuangan gue, proses gue yang udah sampai ada di titik ini besar banget lah gitu ya. Kita sorry tuh kita endorsement aja kalau misalnya kita ngerjain satu project aja kita 2 kali UMR ya 15 jutaan. Ya, ketika gue ngelihat potensial ini, gue sebenarnya ada pesan yang pengen gue sampaikan ke banyak orang ya. Di content.com ini ketika lu misalnya mulai konten, mulai ngeklip videonya, itu lu kayak seolah-olah lu lagi dapat endorsan lo ya. Padahal followers lu masih 0. Tapi lu udah dapat endorsan, dan ketika lu mencapai target atau bonusnya istilahnya viewers lu meledak, lu bisa punya penghasilan yang sama orang yang followersnya jutaan followers. Jadi sebenarnya nggak jadi alasan ya. Misal lu 5,6 juta. 5,6 juta. Terus ada 5 akun. Tapi kalau tiba-tiba ada orang yang talented banget, dia followersnya 0, dia bikin video, viewsnya langsung 10 juta gitu pertama ya. Itu penghasilannya bahkan bisa setara atau bisa mirip sama lo. Iya, bisa setara. Gara-gara dia ini. Karena benar-benar yang menurut gue ya, misalnya ini prinsip gue pribadi ya. Ada beberapa hal yang mungkin kalian dapatkan ketika kalian misal mulai jadi clipper. Karena di clipper ini tuh kan tentu nanti kedepannya banyak brand-brand yang berkolaborasi ya. Seolah-olah kita kalau di TikTok itu namanya TikTok One. Ketika kita mau coba untuk masuk ke TikTok One itu ada syarat-syarat tertentu yang lumayan cukup sulit, lumayan cukup ribet, dan nggak semua orang itu diundang gitu ya. Tapi ketika lu masuk ke dunia content.com, lu minimal 0 followers bisa. Terus ketika misalnya lu mulai untuk belajar ngonten di content.com, lu masih belum berhasil, viewers lu masih belum ada gitu ya. Tapi lu udah dapat satu value lo. Udah mulai belajar ngonten. Dari situ juga kita bakal tahu nih, oh ternyata konten gue salahnya di sini, oh konten gue salahnya di sini. Itu kita lama kelamaan akan terbiasa, akan ngelihat gitu. Dan value yang lainnya seolah-olah lu 0 followers tapi lu udah di endorse sama brand. Dari 2009 perjalanan lu sampai sekarang 2026, menurut gue ini gue amazed banget. Tapi lu ada kayak titik terendah yang lu alamin gak? Pernah banget ya. Yang pertama titik terendah gue waktu itu kan TikTok Shop itu pernah ditutup sama pemerintah. Ya. Kapan ya? Iya kayak gue pernah denger. Iya itu tahunnya gue agak sedikit lupa tahun berapa, 2004-an apa 2000 berapa gue lupa deh. 2004-an. Iya kayaknya ya. Oh itu impact banget ya? Iya impact banget ya. Karena bener-bener hampir semuanya ditutup sama pemerintah. Terus juga yang gue bilang tadi akun TikTok gue juga sempat kena ban gara-gara mempromosikan produk palsu ya. Itu bisa dibilang sebelum itu juga itu titik terendah gue yang kedua ya. Ada titik terendah lagi yang pertama ya. Titik terendah gue yang pertama itu gue sempet dulu tuh kayak ada
hampir sama kayak binary option apa ya? Binary option. Iya kayak gitulah. Gue mempromosikan itu dan ternyata itu scam. Ya, gue ngajakin keluarga gue dan serius itu luar biasa impactnya, luar biasa banget ya. Gue dicaci maki abis lah dan gue kehabisan uang itu kalau nggak salah 300 jutaan. Dan saat itu pun gue masih kerja di perusahaan dengan penghasilan yang sebelum kita ceritain tadi gue punya pada akhirnya gue terjun ke dunia affiliate. Bulan pertama gue 10.000, bulan kedua 100.000, bulan ketiga baru 1 miliar. Itu sebenarnya gue lagi ada di kondisi di mana gue lagi punya utang kurang lebih 300-an jutaan. Ya dengan gaji gue saat itu masih UMR. Ya kerja di perusahaan. Ini flashback kita awal ya yang gue nggak ceritain sebelumnya tadi. Jadi ada titik terendah di situ. Gue harus bayar utang gue dengan kondisi gue kerja sebagai sales marketing waktu itu dengan gaji UMR saat itu. Dan titik baliknya, pusingnya luar biasa. Selama 3 bulan itu susah makan, susah apa ya, mau ketemu sama orang takut ya karena ya mental kita benar-benar kena banget gitu ya. Tapi gue nggak berhenti di titik itu yang kemudian gue akhirnya mempelajari dunia konten di affiliate. Yang tadi kita ceritain juga nggak naik-naik ya, tapi gue terus berjuang akhirnya di bulan ketiga yang gue punya utang itu bisa terbayar dari affiliate. Berapa banyak konten yang lu harus bikin sampai ada konten pertama yang viral atau sampai ada konten pertama yang bisa menghasilkan? Kayaknya bisa dibilang hampir ribuan deh. Ribuan konten baru menghasilkan. Betul. Kayak mungkin kalau kita balik lagi ke dunia Clipper ini, kalian mungkin tahu nggak? Gue adalah orang yang paling banyak bikin konten sampai hampir 80 konten. Yang kemudian baru kalian lihat, gue sebagai top kreator di Clipper ya, di content.com ya. Padahal proses gue yang kalau kalian tahu 80 konten loh yang gue buat gitu. Ya orang bikin konten kelima aja udah nyerah gitu, udah gitu. nggak mau lagi. Ya gimana bisa saingan sama kayak gini? Ya top terus dia. Makanya gue suka kesel sama orang-orang ya, lu baru bikin konten satu, lu berharap FYP gitu. Suka kayak gitu. Tadi kan udah ceritain lu jadi affiliator sama lu sempat jadi Clipper, udah jadi 2 minggu gitu buat konten di content.com. Ya Clipper atau UGC lah, kurang lebih sama-sama mirip. Gue pengen lu breakdown dong ya. Karena kan lu udah dapet penghasilan dari affiliator udah ratusan juta. Ini content.com juga mungkin ya tarik aja 6 bulan ke depan udah pasti ratusan juta juga. Gue pengen lu bandingin gitu. Kayak jadi affiliator tuh enaknya kayak gimana, gak enaknya kayak gimana. Jadi Clipper tuh enaknya kayak gimana, gak enaknya juga kayak gimana. Ini gue udah siapin nih iPad nih. Oke. Jadi gue buatin dulu ya. Jadi menurut gue ada beberapa matrix yang sebenarnya bisa di-compare. Ini gue tulis terusnya gue baru kasih ke lu ya. Jadi yang pertama tuh affiliator. Di sini terusnya di sini jadi Clipper /UGC. Ya, kita bakalan bandingin. Ya, karena teman-teman yang pengen cari uang awalnya itu pasti ada beberapa opsi. Ya, mungkin nggak dari 2 opsi ini doang. Gue ada buat satu video tentang perbandingan ya. Jadi ada jualan digital product, jadi YouTuber gitu. Gue ada bandingin semua. Tapi kan gue nggak ada social proof ya kayak lu. Kayak ya gue pernah jualan digital product, gue pernah jadi YouTuber. Cuma gue nggak pernah jadi afiliator sedalam lu gitu. Gue nggak pernah kayak jadi afiliator bulan pertama 10.000, bulan kedua 100.000, bulan ketiga apa gitu. Gue nggak punya pengalamannya kayak lu. Tapi kan lu ada beneran fieldnya, lu beneran di lapangannya gitu. Jadi menurut gue harusnya lebih insightful dari isi kepala lu gitu. Kita bakalan pertama discuss dari sisi modalnya dulu. Jadi ini nanti lu baru kasih tahu ya jawabannya. Modal dari afiliator tuh apa gitu ya. Terusnya jadi Clipper tuh modalnya apa. Terusnya juga kita pengen bahas dari minimum followersnya. Karena kan setahu gue kalau jadi afiliator TikTok harus berapa, 600 atau berapa gitu. Nanti coba lu breakdown ya. Minimum followersnya. Oke, terus kita juga bakalan bahas dari penghasilannya bisa sampai berapa? Karena kan lu udah cobain kan penghasilan. Gini, terusnya dari skalabilitasnya, lu bisa dapetin sampai mentoknya tuh berapa sih? Jadi affiliator sama jadi Clipper gitu. Terusnya cara dapetin uangnya kayak gimana? Ya, sama yang terakhir dari sisi reputasinya. Nah reputasi yang gue maksud kayak gimana? Misal lu jadi afiliator kan lu butuh
promosikan suatu produk gitu. Kalau produknya tahu-tahu jelek atau sebagainya, lu bisa kena atau enggak gitu. Sedangkan setahu gua, nanti lu coba inin lebih detail ya. Jadi Clipper kan mungkin kalau lu jadi Clipper atau UGC-nya itu lu bisa tampilin muka. Tapi kan ada beberapa orang yang nggak tampilin muka tetap bisa promosiin gitu. Dari sisi reputasi ya. Jadi kita bakalan bandingin 1, 2, 3, 4, 5, 6 matrix ya dari simple ini. Nah ini gua serahin nih iPad ya. Lu bisa sambil coret nih. Oke. Oke, gimana? Dari sisi pertama tuh. Dari afiliator modal tentu harus punya sampel ya. Sampel tuh sampel produk. Sampel produk. Bisa Ya, berapa minimumnya? kalau misalnya kita bicara awal ya, ini bicara tentang kita pemula lah ya. Iya. Itu kalau kita butuh sampel itu ya minimal beli ya 100 ribuan. Ini kalau misalnya kita butuh satu sampel. Kalau kita butuh 10 sampel, kalau kita afiliator ya tentu kita butuh lebih banyak sampel gitu. Oke, jadi Paling minim aja let's say ya 50 sampai dengan 100 ribu. oke, berarti modal buat jadi afiliator itu sampel yaitu 50 sampai 100 ribu. 100 ribu. Itu produknya apapun ya, lu bisa pilih kan ya. Bisa apapun. Bisa Oke. lo fashion, bisa lo beauty atau apa gitu ya. Karena ketika kita jadi afiliator baru, nggak ada brand yang mau ngasih kita sampel. Oke. Ya, udah pasti kita harus modal dulu. Terus ya sekarang jadi Clipper. Modal. Ya modal semua orang pasti punya HP kan ya. Ya yang Nggak mungkin nonton nggak? ini punya HP Pasti lah. punya HP lah ya. Jadi Menurut gue sih mendekati- kayak anggap aja itu nol lah ya. Ya internet bayar gitu oke lah Internet ya. bayar gitu Oke. ya. Jadi modal Iya. afiliator butuh sampel. butuh gitu. sampel. Oke. Dari sisi matrix selanjutnya. Ini minimal followers. Nah, kalau untuk di si TikTok itu sendiri dia minimal followers 600. Oke. 600 followers baru kita bisa kebuka yang namanya keranjang kuningnya. Ya. Oh, kalau di bawah 600 nggak bisa? Nggak bisa. Berarti di bawah 600 followers lu nggak bisa jadi afiliator? Belum bisa jadi afiliator. Oke. Jadi Clipper? Jadi Clipper nggak ada, nol followers. Tapi bukannya kalau no followers susah ya dapet views-nya? Ya tergantung gua bilang tadi, kalau misalnya lu bisa, kalau di TikTok, apalagi kita bicara TikTok ya. TikTok itu lu mau artis kek, lu mau pejabat kek, ketika konten lu memang tidak menarik ya orang nggak bakalan distribusiin sama TikTok gitu ya. Bukan orang nggak mau nonton tapi nggak bakalan distribusiin sama TikTok. Tapi ketika lu 0 followers tapi konten lu menarik terus juga engagementnya tinggi, udah pasti dapat 10 juta viewers itu mungkin banget. Banyak kok contohnya. Jadi sebenarnya followers yang banyak itu memang privilege. Iya betul. Tapi bukan satu-satunya cara biar kalian itu dapetin views yang banyak. Gitu. Setuju. Jadi followers 0 pun ya lu tetap bisa dapetin views selama kontennya emang bagus. Betul. Oke. Terus ya ada Terus matrix ini ketiganya. penghasilan. Nah, ini kita balik lagi ya ke ke pemula ya. Kalau untuk penghasilan sendiri, kalau di gua pribadi itu, gua di 3 bulan pertama itu baru ngerasain penghasilan 50 juta pertama gua ya. Tapi kebanyakan orang justru mungkin bisa lebih lama daripada itu. Mungkin Iya, bisa 6 gila. bulan, bisa 1 tahun. Sebenarnya gini, ya kita nggak usah lihat terlalu luas ya. Orang yang kerja kantoran dan sebagainya itu nggak mungkin resist kayak lu, nggak mungkin tahan kayak lu gitu. Kayak orang yang kerja kantoran atau yang perlu cepat-cepat ada hasil, itu bulan pertama 10.000 udah gua nggak mau lagi. Apalagi bulan kedua 100, udah nggak mau ini. Tapi lu itu bisa tahan gitu. Jadi menurut gua entrepreneur mindset lu itu kayak beneran ada gitu. Lu itu persistence banget, bisa tahan banting banget gitu. Iya, Tapi betul. 3 bulan 50 juta. 3 bulan 50 juta. Sebenarnya kan kalau diambil rata-rata ya bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga 13 ya kurang lebih segitu lah ya. Iya, kurang lebih ya. Tapi 3 bulan pertama lu dapat uang 50 juta. 50 juta. Oke. Ya. Ini bicara gue ya. Ya. Tapi kalau yang lain gue belum tahu. Mungkin mereka bisa lebih susah, bisa ini. Ya. Terus Clipper gue 2 minggu 50 juta. 2 minggu ya. Ini gimana ya? Itu bisa dibuktikan guys ya. Karena gue juga ada data gue yang payout ya. uangnya. Sampai 2 minggu. Oke. Itu 50 juta gue. Ini 3 bulan. Gimana ya 3 bulan? Nah. Tapi penghasilan afiliator tuh gue denger bisa ratusan juta sampai miliaran. Miliaran, bisa miliaran. Buat yang udah besar banget. Udah terbukti itu tapi ya. Udah terbukti dong. Kita banyak kreator-kreator yang top afiliator itu ya mungkin kalau kita boleh sebut nama gak sih? Bang apa? Misalnya Dr. Richard Lee Dr. kemarin Richard. kan yang sempat viral kayak sekali nge-lab dia bisa sampai 41. 40 miliar. Oke. 41 Tapi itu miliar. pengen kayak beberapa lah ya. Iya, Jadi beberapa. kalau kalian percaya diri, kalau kalian bisa jadi top berapa? Top 3 lah ya. Top 3. Top 3 itu ya bisa MM-an gitu. Tapi kalau ya lu jadi yang standar biasa, lu pengen cari penghasilan biasa ya mungkin
100 juta, 100 juta. ya 200 juta. Tapi gue pernah juga sih nemenin satu kreator yang top kreator banget, satu kali live streaming dia dapat keuntungan 7 miliar itu ada. Keuntungan 7 miliar. Keuntungan 7 miliar. Oke, jadi emang bisa tuh penghasilan Bisa setinggi sih, itu gitu. Betul. Jadi, Tapi prosesnya panjang. Oh, Lu udah iya. harus jadi top kreator, lu udah harus terkenal, udah lama banget lah prosesnya. nah, tapi yang gue lihat dari clipping, apakah bisa clipping sampai M? Sebenarnya sekarang kan karena industri baru, ya masih belum terbukti. Ada orang yang bisa hasilin miliaran per bulannya gitu. Tapi kalau dipikir-pikir, nggak tahu ya. Menurut lu kayak gimana? Bisa gak dapet sampai M? Kalau gue ya, kalau gue sendiri yang baca, Clipper ini adalah cara endorsan terbaru ya di 2026 menurut gue ya. Karena apa? Karena kebanyakan orang mungkin sekarang tuh ada brand yang mau endorse gue langsung ke gue gitu ya. Tapi ada juga nih orang-orang yang mereka itu belum bisa nih udah jadi content creator tapi masih belum kayak dapat endorsan yang followersnya 10.000, 1K segala macam. Itu mereka belum bisa kan dapat endorsan kayak gue. Tapi kalau di clipping ini ya punya potensial untuk bisa penghasilan lebih besar sama seperti kayak gue, itu sangat-sangat potensial banget. Ya seperti yang kita bilang tadi, 0 followers lo, 10.000 followers lo, viewers lo naik, viewers lo tinggi, lo punya penghasilan 1 juta followers, 1 juta viewers kemarin contohnya gue dapat 7 juta. Itu kan gede banget. Tapi kalau pengen sampai M, belum terbukti lah ya. Belum terbukti, Masih sulit. tapi menurut gua bakal besar ketika banyak brand yang incas ke Clipper. Ya itu kedepannya lah ya beberapa Kedepannya tahun. ya, Oke. potensialnya pasti ada gua bilang Oke. tadi. Ini cara dapat uang. Nah, cara dapat uang. cara afiliator dapat uang tuh kayak gimana sih? Iya tentu dia harus bikin konten dan harus ada sales. Jadi harus ada penjualan baru dia dapat uang. Rata-rata kan komisinya itu 5 sampai dengan 10%. Jadi intinya tuh ada orang scroll video TikTok gitu, terus ada keranjang kuning harus diklik, harus dibeli, mereka harus habisin uang, baru bisa Baru dapat uang penghasilan. gitu, 5 sampai 10%. Rata-rata Jadi komisi. kalau misal ada gelas kayak gini, gelasnya dijual 100.000, ya afiliator itu dapat Ya 5.000 atau 10.000. 5 sampai 10.000, tergantung seller ya biasanya. Iya, Mereka betul, pengen kasih tergantung berapa. sellernya. Betul. Oke, cara afiliator dapat duit kayak gitu. Berarti nggak peduli sebenarnya viewsnya berapa ya. Betul, nggak Jadi peduli. kalau viewsnya 1 juta, salesnya 0 ya nggak dapat Nggak ada apa-apa. apa-apa. Tapi kalau viewsnya cuma 10.000 tapi conversionnya bisa 10% ya, 1.000 orang beli, nah itu dapat Dapat. uang. Biasanya dari views ke conversionnya bisa berapa ya? Itu kalau sekarang ya agak lumayan cukup sulit sih. Serius gue kayak viewers 1 juta pun itu paling yang beli kalau mungkin ke jualan HP kali ya sekarang ya. Paling kayak ya 20 atau sampai 50 orang aja yang check out dari 1 miliar 1 juta 1 juta views. penonton. Itu 0,00 berapa itu? Iya, sekitar segitulah. Oh, average HP-nya bisa berapa ya? 1 HP. Satu HP itu 2 jutaan rata-rata. Oh, 2 juta. 2 jutaan. Oh, jadi kurang lebih 1 juta views bisa hasilin omset 50 jutaan. 50 jutaan. Tapi kan itu Bu nggak komisi, itu buat brandnya. Buat brandnya betul. Buat komisinya bisa berapa ya kalau HP? Kalau HP itu 1 sampai 2%. Oh, jadi Paling tinggi 3%. 500 ribuan. 500 ribuan. Jadi satu Enggak dong. berapa? 1% itu kalau misalnya 2 juta ya 20.000. Ah, Iya dong. seberapa? Ah, kan dapat HP total salesnya kan 50 juta. Oh 50 juta dari total sales. Iya, Oke. 1% berarti. 1%-nya. 500 ribu dong. Oh iya benar 500 ribu. 500 Total ribu sales satu. ya. Iya, iya. Oh iya benar. Oke. Oke. Scale-nya sudah. Terus yang nextnya tadi cara kalau cara- Clipper cara Kalau dapetin Clipper uang? dapat uang dari viewers ya. Ini viewersnya misal lu dapat 1K viewers kan misal kayak kemarin kita campaign-nya itu 7.500. Cuman kan ada target ininya, Target views ya. target viewersnya. Harus sekian views baru bisa dapat uang. Baru dapat uang. Oke. Betul. Berarti views matrixnya. Sama Views. matrix terakhirnya? Ini reputasi. Nah, ini yang pengen gue bahas sebenarnya. Salah satu hal yang menarik menurut gue pribadi dari ini gue argue buat clipping ya. Dari jadi seorang clipper itu lo nggak perlu tunjukin muka lo, meskipun lo tunjukin muka lo kan. Gini, kalau misal jadi afiliator lo nggak tahu ya, tapi ya lo jadi afiliator ada keranjang kuningnya gitu-gitu. Tiba-tiba produknya tanda kutip jelek gitu misalnya atau kurang gitu, nggak sesuai apa yang dijanjiin sama produknya. Itu kan nama kreatornya bisa kena. Bisa, betul. Tapi sedangkan lu jadi clipper tuh belum tentu gitu. Misal ada clipper lu yang clippingin lu buat nge-affiliatein keranjang kuning apapun itu. Tapi dia clipper, dia bukan lu. Tapi ada orang yang bikin clippingin video lu gitu. Terusnya terjadi sales. Tapi kan yang clippingin itu
kalau misal produknya kenapa-kenapa nggak kena. Iya, Yang betul. kena itu kan yang Yang mukanya, mukanya. lunya, Iya, gitu. betul. Padahal lu nggak dapat apa-apa dari orang kelipingin. Betul. Nah, jadi kayak dari reputasi tuh kayak gimana menurut lu? Yang pertama menurut gue ya, kalau di TikTok itu bisa dibilang rentan pelanggaran juga ya. Misal kayak kemarin gue promosiin yang tadi, misal gue promosiin baju, nah ternyata bajunya itu palsu gitu ya, bajunya itu nggak ori ya. Akhirnya selain nama gue jelek, terus juga akun gue hilang. Oh, itu Pernah kejadian. Terus? Dan itu gue kehilangan omset miliaran. Ya omset gue udah miliaran, hilang. Bener-bener akunnya itu nggak bisa Lo dipakai kalau buat jualan lagi. TikTok akun lo kena ban, nggak peduli berapapun omsetnya hilang. Hilang. Lu pernah? Pernah. Pernah. Dan itu followers gue udah 1 juta followers. Dan again lo harus build lagi dari nol gitu. Harus buat lagi dari nol. Dan gue nggak nggak berhenti di titik itu aja. Oke, reputasi. Jadi menurut lu kayak gimana tuh? Lebih ke pelanggaran sih kalau di TikTok. Oke. Rentan pelanggaran. Loh, tapi kan jadi Clipper juga rentan pelanggaran. Bisa juga ya. Cuma mungkin kayak gini ya, gue bisa argue. Tapi kan again, kalau lu jadi afiliator, lu udah build sampai 1 juta followers, lu nge-live kan udah ada audience ya kan ya. Udah ada algoritmanya udah kebentuk gitu. Tapi kalau jadi Clipper, lu ke-ban kan lu mulai dari nol, tetap sama. Selama emang lu ada skillnya, pengen lu buat beberapa konten udah viral lagi gitu. Gimana menurut lu? Iya benar, setuju banget ya. Apalagi kita sekarang lagi bicara pemula ya. Kalau untuk TikTok itu sendiri ya, untuk pemula udah pasti susah untuk kita untuk bisa ke sales atau segala macam, itu susah. Oke. Sedangkan kalau untuk di Clipper, ketika mungkin lo bikin second akun atau apa gitu ya, bikin akun baru lagi, apalagi yang lo Clipperin orang yang punya nama, Itu kan 50 juta, lu hasilin total berapa banyak views ya di content.com? 10 juta. 10 juta views. 10 juta viewers. Pas itu lu kerjain yang content.com UGC short form itu ya. Betul. Video paling viral itu berapa sih viewsnya? Hampir 2 juta ya. Oke. 2 juta. Kan baik banget orang-orang yang sebenarnya pengen coba bikin konten kan di luar sana kan, pengen jadi Clipper atau bikin dapetin duit lah dari content.com kan. Tapi baik banget yang suka komplain kayak kenapa views gue cuma 200, kenapa 1000, kenapa nggak bisa setinggi lu sih viewsnya gitu. Karena mungkin kayak gini ya buat teman-teman ya. Pastinya semuanya pengen punya penghasilan kayak lu. Tapi kalau penghasilannya gak usah 50 juta deh. Tapi orang dapetin 3 juta, 5 juta aja gitu. Itu udah cukup banget gitu buat jadi buat mereka gitu, buat side income tambahan gitu. Nah, lu ada tips gak? Kita mulai dari pertanyaan pertama dulu. Gimana caranya dapetin views yang banyak gitu? Lu ada tips buat mereka-mereka yang sesama Clipper gak? Karena gini, kalau gue yang sampein, oh lu cara dapetin views kayak gini. Mereka bilangnya, oh beda, lu kan sulit apa gitu. Iya, benar. Gak relate gitu. Tapi kalau sama lu kan udah denger ceritanya, ya mungkin kalian lebih percaya dari mulut dia gitu. Gimana cara dapetin views gitu. Lu juga udah Clipper beneran, udah proven beneran cara dapetin views itu kayak gimana. Bisa di-share gak? Oke, jadi kita kontennya ke UGC dulu ya. Oke. Bahasnya konten UGC. Jadi kalau gua pribadi itu punya prinsip konten, sebenarnya konten itu semudah bercerita, dan ada rumusan konten yang gua buat, namanya SMS. SMS Oke. ya. Apa itu SMS? S yang pertama adalah isi konten itu ada yang namanya bikin orang tuh senang. Jadi emosional orang harus kita bangun ya. S pertama bikin orang senang, terus M-nya bikin orang marah, terus S-nya lagi bikin orang sedih ya. Oke, jadi seneng, marah, sedih. Sedih. Ya. Terus ya konten itu harus cerita. Harus cerita. Jadi jujur, misal nih kenapa konten itu semudah bercerita, gue ceritanya gini, Bro Suli. Jadi ada, gue lagi naik ojek online dan kebetulan yang bawa ibu-ibu, dia kebetulan kenal gue. Dia nanya, Kak Andri gimana sih jadi content creator? Gue jelasin, Bu, jadi content creator itu ibu bisa kayak keseharian ibu, terus juga ibu ngurus anak atau apa kalau ibu rumah tangga. Ternyata ketika gue ngejelasin itu tuh dia nggak mudeng sama sekali. Nggak kayak aduh gimana ya mas, bingung segala macam. Tapi seiring di pertengahan jalan tiba-tiba dia cerita, kemarin aku Mas Andri, aku bawa penumpang ya. Padahal aku tuh bawa mobilnya udah bener-bener santai, udah bener-bener enak banget. Tapi tiba-tiba setelah selesai aku dikasih bintang 1. Itu bener-bener nyesek banget. Nah aku bilang, Bu itu konten ya. Konten itu kayak gitu. Hal yang mungkin ibu ceritain ke orang lain, coba ibu pasang kamera, ibu ceritain.
Ngonten itu semudah bercerita, ya. Tentu terus rumusan di SMS tadi gimana? Kita bangun emosional orang, ya. Contohnya misal kita buat kayak ada sedikit dramatis, konten itu ya kadang-kadang seperti itu ya, kita buat dramatis dengan bikin orang senang atau bikin orang marah. Contohnya bikin orang marah kayak konten Andriadi seperti apa? Kalian lihat reviewnya Andriadi kalau review HP, ya. Lari-lari dari ujung ke ujung, teriak-teriak, ya HP baru. Reaksi orang jadi kayak ini orang kenapa sih? Ini Attention orang break apa? lah ya. Iya betul. Orang lagi scroll soalnya. Betul. Terus kayak reaksi orang jadi berbeda-beda. Ada yang ya ini tahulah ini trik marketing. Tapi ada orang juga kayak nggak jelas lah segala macam lah. Hujat-hujatan banyaknya. Terbangunlah interaksi gitu ya. Tapi kenapa kalau misal orang buat konten, kalau orang nggak berani tunjukin mukanya, itu kayak gimana cara mereka bisa dapetin views? Kan nggak semuanya kayak lu kan. Kalau gue boleh jujur ya bro Suli ya, tanya sama anak-anak gue tuh tipe orang pemalu. Serius, gue pemalu banget orangnya. Nggak bisa dibilang introvert. Di kamar seharian di kamar, ya bener-bener kalau ketemu orang itu gimana. Tapi gue ngelawan rasa itu semua untuk tujuan. Jadi kita harus juga punya yang namanya tujuan. Lu mau sampai kapan terus-terusan begitu, ya. Di sekeliling lu ada banyak orang yang lu harus bantu. Ada keluarga lu, ada adik lu, ada ponakan lu, ya, atau mungkin ada orang lain yang mungkin seharusnya ketika lu mulai giat, mulai merubah diri lu bisa terbantu dengan diri lu. Itu sih ya yang harus lu tanamin sama diri lu sendiri gitu. Prinsip-prinsip seperti itu. Kalau gue lihat-lihat ya, buat pemula, nggak tahu ya, menurut lu kayak gimana ya? Buat pemula itu lu merekomendasikan buat jadi clipper atau UGC content creator dulu, karena modalnya itu nol, lu nggak butuh followers, lu nggak butuh apa-apa dulu gitu. Tapi nanti kalau lu udah lumayan besar, lu udah ngerti gitu, jadi afiliator itu bisa nge-scale, lu bisa dapetin uang yang lebih banyak gitu. Mungkin kayak gitu kali ya, gimana menurut lu? Iya setuju sih. Kalau menurut gua kalau misalnya kalau buat pemula-pemula yang paling gampangnya adalah jadi clipper. Ya karena modalnya udah ada. Pertama, tadi kalau kita misalnya masih 0 followers ya, tapi kita udah nge-clippingin video-video orang atau mungkin kayak konten UGC kayak gitu ya, seolah-olah kita 0 followers tapi udah di endorse gitu ya. Terus kita udah punya, kalau misalnya viewers kita naik, kita udah punya penghasilan gitu ya. Sedangkan nanti suatu saat ketika lo misalnya udah gede bangun brand lo sendiri untuk jadi afiliator, ya itu bagus juga. Oke. Jadi intinya clipper itu bagus untuk memulai. Benar, bagus untuk memulai. Tapi gue lihat baik banget orang-orang di luar sana tuh yang kayak mereka udah tahu sama clipping. Teman-teman gue itu udah tahu sama clipping. Mereka juga butuh duit, mereka pengen cari duit. Tapi kayak entah kenapa mereka nggak mulai-mulai gitu. Nah dari perspektif sebagai orang yang benar-benar mulai dari nol, ngerangkak tangga dan sebagainya, lu ada pengen sampein apa gak ke mereka? Ini agak sedikit kasar. Oke, gimana? Gak apa-apa. Jangan gengsian, serius. Lu kebanyakan orang tuh terlalu gengsi, ya. Kayak mereka tuh mau mulai tuh, oh viewers gue masih sedikit, gue udah capek-capek kerjain, tapi ternyata nggak dapat penghasilan apa-apa gitu ya, masih nol aja penghasilan gue. Ya itulah kebanyakan orang Indonesia gitu ya. Udah males, gengsian lagi, ya. Yang gue bilang tadi ya, ketika lo udah mulai jadi clipper, ada beberapa hal yang lo dapat. Lo udah mulai belajar ya. Ketika proses pembelajaran itu lo dapetin target tertentu, terus lo dapetin viewers banyak dan juga dapat uang, itu ada sebuah bonus menurut gue. Karena gue kadang bingung sih, kayak orang gengsi kan. Bener sih. Orang kayak, wah ini gue udah buat konten 10 gak dapet views. Lu masuk dunia, kita ngomong sistem edukasi perkuliahan, 3 tahun 4 tahun, bahkan lu SD, SMP, SMA, 12 tahun, plus 4 tahun, 16 tahun kurang lebih ya dari lu kecil, itu lu udah bayar, gak dapat penghasilan, tapi lu tetap konsisten setiap hari masuk sekolah. Kok yang ini gak bisa konsisten? Ya menurut gue sama sih pertanyaannya kayak gitu sih. Kayak lu udah 16 tahun, itu kan bayarnya bisa ratusan juta kan dalam 16 tahun itu minimal lah. Buat yang negeri itu harusnya ratusan juta. Terus saya kan dalam 16 tahun itu lu gak jualan, lu gak dapetin penghasilan apa-apa, tapi lu gak bisa lu konsisten setiap hari datang sekolah jam 7, pulang ini kerjain PR-nya, terus yang ini. Kayak kenapa lu bisa konsisten di situ, tapi lu gak bisa konsisten coba bikin 100 konten aja, terus kayak kata Andri tadi, ya setiap konten di improve 1%, di improve, nanti konten ke 100 lu itu bakal bagus banget. Betul, gitu. Karena kita akan tahu nih setelah video kita banyak itu kita harus belajar analisa juga, ya. Oh ternyata gue salahnya di sini. Oh ternyata
audiens gue tuh pengennya kayak gini gitu ya. Jadi kita lama-lama juga akan terbiasa dan juga akan bisa ngebaca metriknya tuh akan dibawa kemana gitu. Gimana cara lu baca matriks kayak dari sisi komen tuh apa lagi yang lu baca biasanya? Biasanya dari segi konten dulu ya, gue lihat ya. Oh, konten kayak gini ternyata nggak naik ya. Gimana ya gue bikin konten yang sekiranya menarik? Gue bisa lihat nih review orang ketika gue mau bikin konten yang mungkin sama seperti mereka. Gue lihat dulu nih, analisa, lihat konten-konten yang serupa yang bakal gue buat. Misalnya gue mau buat Clipper nih. Orang-orang buat Clipper itu kayak gimana sih? Gue lihat dulu. Oh, contohnya kayak gini. Misal contoh ya buat konten yang gua kemarin, konten yang viral yang gua marah-marah, seolah-olah gua marah-marah, itu sebenarnya gua ngelihat konten-konten orang yang mereka tuh mempromosikan suatu produk yang ceritanya dia tuh anak warnet banget gitu ya. Padahal followersnya masih dikit banget loh, masih ratusan ribu, ratusan followers, tapi followersnya sampai ratusan ribu gitu ya. Karena apa? Konsep yang dia bangun adalah dia seolah-olah jadi YouTuber, terus dia dihina sama orang, dia dicaci maki orang lah, dia diledekin. Tapi pada akhirnya ending-endingnya dia nunjukin produk di akhir videonya. Oh, ternyata konten Clipper tuh ya sama seperti inilah UGC. Gue UGC apa tuh UGC? Gue cari tahu juga UGC itu apa. Gue cari tahu. Lu ada mau titip pesan gak buat teman-teman yang baru mulai sekarang atau baru pengen mulai jadi clipper atau jadi content creator atau apapun itu, atau apapun deh yang lu pengen sampein deh ke depan kamera sekarang? Kalau dari gua adalah yang pertama adalah yang paling penting improvement 1%. Kedua, jangan banyak alasan, jangan males itu ya. Karena apa? Sama satu, gengsi. Jangan gengsi. Karena kalian untuk melawan diri kalian, rasa males kalian, rasa gengsi kalian, kebanyakan alasan kalian, alasan mungkin kayak kalian introvert lah segala macam, nggak ada alat, nggak ada apa tuh namanya apa sih namanya sih kalau gitu kayak gini apa namanya, Kamera, mic, setup. tools bukan tools, apa sih, lebih kepada fasilitas ya, Fasilitas. fasilitas untuk konten dan segala macam ya. Percayalah, gue memulai itu semua dengan segala kekurangan, dengan segala keterbatasan, dengan segala cobaan ujian yang benar-benar berat banget. Kalau di 2026 ini, kalau kalian nggak mau memulai juga, mau sampai kapan lagi? Ya, akan tertinggal.